Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup motivasi. Pengertian dari motivasi. Motivasi berasal dari kata Latin mov yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi merupakan hal yang penting karena dengan adanya motivasi pada setiap individu atau karyawan, maka diharapkan mereka mampu bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Motivasi sebagai proses psikologis dalam diri seseorang akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor intern. Faktor yang dapat memengaruhi pemberian motivasi pada seseorang antara lain keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern meliputi kondisi lingkungan kerja, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, serta peraturan fleksibel. Menurut Herrahman dan Suad Husnan, ada dua jenis motivasi. Motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif yaitu proses untuk mencoba memengaruhi orang lain agar menjalankan sesuatu yang kita inginkan dengan cara memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan hadiah. Yang kedua, motivasi negatif yaitu proses untuk memengaruhi seseorang agar mau melakukan sesuatu yang kita inginkan dengan kekuatan ketakutan. Teori-teori motivasi. Beberapa teori motivasi yang sering digunakan diantaranya: yang pertama, teori hierarki Maslow mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori Aldefer mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan eksistensi, kebutuhan hubungan, dan kebutuhan pertumbuhan. Yang ketiga, kebutuhan McKellen. Di antaranya adalah kebutuhan akan pencapaian, kebutuhan akan afiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Yang keempat, teori motivator Heigen-Herbert, dikenal dengan teori 2 faktor, yaitu kepuasan bekerja dan ketidakpuasan bekerja. Yang kelima, teori harapan Fromm, yaitu harapan, instrumentali, dan valensi. Pentingnya motivasi. Motivasi mempunyai peranan strategis dalam kegiatan berwirausaha. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan berwirausaha. Motivasi bertujuan untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauan untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi berfungsi untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Motivasi merupakan hal penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Cara membangun motivasi. 4 area utama motivasi manusia adalah makanan, cinta, seks, dan pencapaian. Tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena adanya motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Pengertian kepemimpinan. Dalam bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, dan sebagainya. Sedangkan istilah memimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seseorang berkaitan dengan kemampuannya memengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata yang sama, yaitu pimpin. Namun demikian, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Kepemimpinan adalah proses dalam mengarahkan dan memengaruhi para anggota dalam berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Konsep mengenai kepemimpinan dari Gifrin. Yang pertama, kepemimpinan sebagai proses, yaitu difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Yang kedua, pemimpin sebagai atribut, yaitu kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pentingnya kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Pemimpin memiliki peran sebagai the vision role, pengendalian dan hubungan organisasi, pembangkit semangat, dan menyampaikan informasi. Strategi memimpin. Seorang pemimpin harus menjadi penentu arah, agen perubahan, juru bicara, dan pelatih. Semangat kerja sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perilaku pimpinannya. Perilaku pemimpin yang baik yaitu: pertama, seorang pemimpin harus selalu berpikir positif, selalu antusias,
mampu memahami dan menghargai pihak lain, tetap tenang saat dalam situasi sulit atau menegangkan, tetap optimis, tidak mengumpat terhadap bawahan, dan menjelaskan kesalahannya pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua, tidak menunda jawaban atau memberi jawaban yang mengambang. Yang ketiga, memberi perintah dengan gaya minta tolong. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak lupa memberi hadiah atau penghargaan. Keempat hal tersebut sangat memengaruhi semangat kerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.